Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Info yang jos, yang mantap hari ini dengan PP. Wow, luar biasa ini. PP mental terbang tinggi. Selain nanti akan sampaikan info-info yang mantap tentang PP, ini pemborongan besar-besaran di CA untuk altcoin akan bull market akhir bulan sampai Januari kawan. Kita akan saksikan berita bersama. Jangan skip-skip supaya kalian tidak salah gagal paham. Wah, luar biasa ini. PP laris manis Tanjung Kibul, barang habis duit kumpul. Ini benar-benar turun langsung dipam, laris manis. Jangan main-main dengan PP. Kalian tahan, ikuti permainannya, nanti akan cuan besar-besaran. Ini apakah Mbah Katra masuk PP ini? BlackRock masuk PP ini, Elon Musk masuk PP ini. Wah, pada lari-lari ngambil duit sampai celananya kedodoran. Kencing-kencing ngambil PP. Wah, Dior ya, riset sendiri ya. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung Martini, ditanggung masing-masing. Cuan kalian yang makan, kalau hancur kalian juga yang nyusruk ya. Bareng-bareng nyusruk pokoknya. Ini PP nggak main-main. Nanti akan saya kasih data-data yang luar biasa yang hari ini pada ngambil koin PP luar biasa. Serokannya ibarat candle panjang moler kayak anu kuda, itu panjang banget. Itu serokan bertriliunan itu. Triliunan luar biasa. Laris manis, jangan koin-koin yang ngasal-ngasalan lah. Kamret baru naik sebentar, baru naik 50%, 30%, paling banter 100% hanya satu hari, besoknya sudah bisa-bisa. Kelakuan siapa itu? Kelakuan pemain lepret. Semalam itu dipaning dikit ya, nggak taunya jam 11 dipam kembali. Itu kemarin yang di grup udah saya kasih info, ada lepret tingkat dewa. Ini nanti akan malam akan bisa ke bawah, dibanting dulu, ambil stop loss, ngambil lepret satu win jam 11. Bener ya, setelah ke bawah udah saya info teman-teman, ini udah di bawah, ini bottom nih, udah kelihatan serokan. Masuk kalian, masuk. Ini cuan lagi kalau kalian masuk, jos. Ini betul-betul mantul ya. Oke ya, jadi kalau pemangkasan suku bunga yang pertama kemarin tidak ngepam, tapi pertamanya dipam dulu, disiksa. Jadi market tuh sebaliknya, dibulak-balik. Kalau akan dibikin pam ke atas, pasti dibanting dulu, kemudian pam yang sebenarnya. Tapi kalau ini dibanting dulu semalam, akan dipam betul-betulan. Kalau pangkas 1-2 belum pengaruh, karena fundamental belum mendukung, masih dimainkan Mbah Katram. Kalau ini yang ketiga, bunga makin rendah, dengan ada stimulus, dana-dana yang akan masuk ya, saya rasa berbeda dengan yang mana pemangkasan suku bunga yang pertama ya. Karena mereka di 2,1 miliar BTC kemarin sudah pada TP, 2 bulan yang lalu udah pada gatel, duitnya udah pada habis, akan masuk dana besar ke kripto, otomatis dia harus siapkan dana untuk mancing itu ya. Nggak bisa kalau di luar saja nggak masukkan modal mau cuan di kripto ya nggak bisa. Mantap. Oke, data-data yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian tahu untuk di pagi hari ini akan saya kasih info 4 sinyal pasar yang menjadikan Desember waktu terbaik untuk memulai DCA altcoin. Wah, mantap jaya ya. Kita akan lihat di sini, akan kita simak bersama-sama. Strategi dollar cross averaging ya, pos DCA lah gitu ya. Dipleset-plesetkan. Dalam pasar kripto dapat membantu menghadapi volatilitas. Kalau semua cicil bertahap, jurus yang paling ampuh orang trader kelas dunia pun begitu. Meskipun tetap berisiko ketika tren turun berlangsung lama, namun beberapa kondisi struktural menunjukkan bahwa Desember merupakan titik awal yang lebih ideal untuk memulai akumulasi bertahap. Wow, penurunan volume altcoin, melemahnya minat sosial, sinyal teknikal ekstrim, dan koreksi dominasi stablecoin menandai lingkungan yang mirip fase dasar pasar. 4 faktor ini menjadi dasar analisis dalam kita untuk DCA. Volume altcoin melemah membentuk zona pembelian strategis. Penurunan signifikan pada volume perdagangan altcoin menjadikan sinyal penting yang kerap mendahului fase pemulihan pasar kripto. Terbang dulu, bantingan dulu. Data yang membandingkan volume 30 hari altcoin terhadap rata tahunannya menunjukkan bahwa aset-aset kriptokurrensi tersebut telah memasuki zona yang secara historis sering menandai terbentuknya titik dasar pasar. Situasi seperti ini
mencerminkan aktivitas pasar yang sepi dan kerap disebut sebagai periode kapitulasi senyap sebelum siklus baru dimulai. Waduh, ada apa namanya, serangan pajar ya, ada akumulasi diam-diam. Ini betul-betul kok ada gitu juga di kripto ya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banyak pelaku pasar telah menyelesaikan aksi jual yang kemarin 2,1 M sudah dijual ya, sehingga tekanan jual cenderung mereda. Namun sentimen pasar masih lemah membuat pemulihan harga tidak terjadi secara seketika. Sabar ya, nunggu dana-dana segar masuk dan dapat berlangsung dalam jangka waktu ya. Nunggu waktu, periode inilah secara histori memberikan ruang ideal bagi strategi DCA karena harga cenderung bergerak dalam rentang stabil. Dengan demikian, Desember menghadirkan peluang untuk mengoptimalkan alokasi modal secara bertahap. Wah, mantap. Lanjut. Minat sosial yang merosot menggambarkan fase kapitulasi ya. Indikator minat sosial seperti tren penelusuran Google terkait kripto mencatat penurunan sekitar 70% dari puncaknya pada September 2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik cenderung menjauhi dari diskusi cryptocurrency, sebuah kondisi yang secara statistik sering muncul ketika pasar mencapai fase jenuh jual. Kondisi saat ini, penurunan minat ini juga terlihat pada pencarian plafon exchange besar seperti Binance, OKX, serta situs pelacak seperti CoinMarketCap dan CoinGecko. Jadi mantap, waktunya kita masuk ya. Lanjut. Historis menunjukkan bahwa fase ketika perhatian publik merosot gratis justru sering menjadi periode terbaik bagi pelaku pasar untuk yang menargetkan akumulasi. Jadi begini, kalau di saat orang ngaret, aman bebek semua tahu kripto lagi membicarakan BTC 2,1 M, itu waktunya jual. Kalau ini orang pada kabur semua dari kripto, waktunya masuk. Ya itulah kira-kira begitu ya. Jadi diskusi bernada negatif di plafon seperti di Twitter, Reddit, Telegram, dan forum Bitcoin Tal juga meningkat, menegaskan adanya pola emosi pasar yang serupa dengan titik dasar harga. Jadi ini harga bottom. Konteks ini memperlihatkan bahwa Desember berada dalam fase psikologis pasar yang kondusif bagi strategi akumulasi struktur yang terukur ya, seperti DCA. 95% altcoin berada di bawah SMA 200 hari, menandai tekanan ekstrim. Waktunya kita masuk. Indikator teknikal menunjukkan bahwa sekitar 95% altcoin di bursa besar diperdagangkan di bawah simple moving average ataupun SMA 200 hari. Angka ini jarang terjadi dan sering dianggap sebagai sinyal jenuh jual yang ekstrim bagi pasar kripto. Ketika tingkat ini muncul, banyak altcoin berada di kondisi overvalued ya. Dengan sebagian besar investor mengalami fase penurunan nilai portofolio yang signifikan. Jadi waktunya ini memborong ya. Maklum kalau pagi-pagi belum ngopi ya, masih belepotan ya, masih sedikit ngantuk. Kita lanjut kawan-kawan ya. Yang mana kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banyak pelaku pasar telah menyelesaikan aksi jual sehingga tekanan jual cenderung mereda ya. Jadi kita waktunya untuk masuk ya. Kita akan lanjut lagi. Bentar dulu, ini agak error dikit. Santai ya. Oke, kita lanjut. Secara histori, ketika persentase altcoin yang berada di bawah SMA 200 hari turun hingga di bawah 5%, pasar biasanya mendekati atau bahkan telah menyentuh dasar siklusnya. Ini sangat bagus untuk DCA. Situasi demikian memberikan peluang bagi investor yang memiliki rencana akumulasi jangka panjang karena tekanan jual berada pada titik pelemahannya. Dengan memulai DCA ataupun cicil pada periode tersebut, investor dapat mendapatkan rentang harga yang lebih optimal dalam beberapa bulan ke depan. PAM. Dominasi USDT mulai melemah, menandakan rotasi modal. Dominasi USDT, metrik yang menunjukkan
persentase kapitalisasi USDT terhadap total pasar kripto mulai terkoreksi dari zona resisten 6% pada Desember. Penurunan dominasi ini biasanya menandakan pergeseran modal dari stablecoin menuju aset berisiko seperti altcoin. Fenomena tersebut sering menjadi tanda awal bahwa pelaku pasar mulai mengalihkan dananya yang selama ini disimpan saja. Kan kemarin sudah jual di 1 miliar ya berbentuk USDT, dan sekarang sudah mulai akan diperbelanjakan kembali. Fenomena tersebut sering menjadi tanda awal bahwa pelaku pasar mulai mengalihkan dana untuk memanfaatkan peluang harga rendah ya. Jadi indikator lain yang mendukung adanya stokastik RSI mingguan USDT D yang menunjukkan sinyal bearish cross USDT D ya, mengindikasikan potensi kelanjutan penurunan dominasi. Selain itu, kapitalisasi pasar stablecoin mulai meningkat kembali setelah melemah sepanjang November, menandakan akumulasi modal yang bersiap untuk ke pasar altcoin. Kombinasi sinyal ini memperkuat pandangan bahwa Desember merupakan periode rotasi modal yang penting bagi pasar cryptocurrency. Oke, yang terakhir adalah 4 indikator utama penurunan volume perdagangan altcoin: melemahnya minat sosial, sinyal teknikal yang ekstrim, serta koreksi dominasi stablecoin menggambarkan kondisi pasar yang mendukung penerapan strategi DCA untuk cicil masuk. Meski demikian, pemilihan altcoin yang tepat memerlukan analisis tambahan karena tidak semua aset kripto akan mengalami pemulihan sekuat siklus sebelumnya. Dengan memahami dinamika pasar dan memanfaatkan momentum Desember, strategi akumulasi dapat diterapkan secara lebih terukur ya. Mungkin itu aja lah ya, kita udah pagi-pagi ngantuk dikit, kita harus ngopi dulu ya. Yang penting untuk semangat kalian jangan pada blekutakan. Ini adalah kondisinya memang permainan game. Jangan sampai kita kalah pelangap pelongo kayak kebo ketika kita nggak cuan disibah sama diduki dulu akibat nggak terbang-terbang pada CL. Memang kalau belum terbang tinggi itu orang pada nggak percaya, nanti setelah udah terbang tinggi baru sibuk jual kambing untuk beli kripto. Jadi tetap santai aja, slow, nikmati permainannya. Saya rasa Desember Januari setelah pangkas suku bunga dengan banyaknya pemain-pemain baru yang siap masuk kripto dengan dana ratusan triliun dolar, itu akan membuat saya rasa kripto akan pump ya. Mereka juga kalau kripto nggak naik turun ya, mereka nggak bisa bermain, termasuk exchange juga nggak berputar, nggak dapat fee ya. Setelah kemarin TP21M kemudian dikantongin, duitnya makin habis, nggak dimasukkan lagi untuk cari cuan ya, mereka panas juga, tetap akan dimainkan lagi. Naik turun itu udah kewajiban dan kerjaannya kripto. Jarang sekali ada meme coin seperti PP dengan komunitas terkuat, dan saya rasa saat ini masih yang terbaik. Kalian jangan sampai lepas harga murah begitu saja, dan kita tunggu BTCD-nya terjun ke bawah ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.